Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai dia yang banyak gaya ternyata tak sesuai dengan fakta. Oke, ini mengungkap suatu hal yang terkoneksi dengan orang-orang yang sepertinya ini banyak gaya ya di depan kamu ya guys ya. Dan kamu tahu sendiri siapa orang ini atau siapa orang-orang ini ya. Orang-orang ini sepertinya itu sering sekali lalu lalang di hadapan kamu ya, atau sering sekali tampil di hadapan kamu gitu loh guys ya, hanya untuk manas-manasin kamu ya guys ya. Dia terlalu banyak gaya, terlalu banyak tingkah ya, sehingga kadang itu bikin kamu kesel juga gitu loh guys ya. Kenapa selalu dia ya, dia dan dia, atau mereka dan mereka yang selalu saja ingin menampilkan sesuatu yang tidak ingin kamu lihat gitu loh guys ya, atau kamu tidak memerlukan apa yang mereka tunjukkan gitu loh guys ya, tetapi mereka tuh kayak maksa banget gitu loh guys ya untuk eksis di hadapan kamu. Ya, oke, mari kita lihat di sini energinya ya, seseorang ini atau beberapa orang ini ya, yang mana dia atau mereka ini sepertinya banyak gaya ya, banyak tingkah ya, tapi pada kenyataannya ya, ternyata apa yang mereka lakukan itu cuma drama ya, itu cuma pencitraan ya. Nyatanya itu tak sesuai dengan fakta atau realita yang ada. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu ya, sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarotipator. And kalau kamu tertarik untuk koleksi boneka ya, ada aneka boneka paket cantik yang bisa kamu order ya. Kamu bisa kunjungin all shop aku melalui link yang tertera di description box. Oke, mari kita lihat di sini ya, energi seseorang ini yang sepertinya itu suka bergaya di depan kamu ya guys ya, suka eksis, suka tampil, yang mana orang ini sepertinya haus akan validasi dan pencitraan. Oke, di sini ada the devil ya. Wah, energi pertamanya aja udah the devil ini. Oke, next ada ace of wands, ada the death. Ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya guys ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Ada Eight of Wands or Eight of Pentacles, ada Page of Wands or Page of Pentacles, ada Ten of Wands or Ten of Pentacles, ada Eight of Swords, one more, ada Knight of Wands or Knight of Pentacles. You see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. Well guys, seperti yang aku bilang ya, orang ini haus akan validasi, pengakuan ya, penghormatan, pencitraan, gila hormat, ingin selalu menjadi yang terbaik, terdepan, ternama. Orangnya ini bisa aku bilang tuh kayak suka cari muka ya guys ya. Ini dikonfirmasi oleh the devil ya, dimana di sini dia memiliki hasrat yang besar, lebih ke obsesi kayaknya ya guys ya. Obsesi untuk menjadi terkenal, obsesi untuk menjadi superior, obsesi untuk menjadi the best atau terbaik gitu loh guys ya. Makanya orang ini energinya kayaknya itu fire ya, dikonfirmasi oleh Ace of Wands ya. Kuat energinya fire, walaupun misalnya ya zodiaknya itu adalah yang
dominan itu kebanyakan Capricorn and Scorpio ya, yang banyak mendominasi ya guys ya. Tapi energinya fire ya, dia berada di energi fire, dimana orangnya ini mudah kepanasan ya guys ya. Dia mudah kepanasan sendiri, nggak bisa ngelihat orang bergerak sedikit aja ya, dia juga pengen bergerak gitu loh guys ya. Nggak bisa lihat orang membeli sesuatu, dia ingin membeli sesuatu, bahkan melebihi atau melampaui apa yang orang dapatkan atau apa pencapaian orang ya. Dia ingin melewati batas yang mana orang bisa capai. Nah seperti itu ya, orangnya ini berkemauan keras ya, lebih jatuhnya itu ke obsesi gitu loh guys ya. Obsesi untuk menjadi terlihat lebih baik, obsesi untuk terlihat superior, terlihat elegan, terlihat berkelas, terlihat perlente gitu loh guys ya. Dia memiliki selera yang tinggi, tapi sayang dia suka maksa ya. Orangnya ini pemaksa ya. Dia juga memiliki pola pikir atau mindset yang sangat konservatif ya. Itu kenapa orangnya nih kayak punya watak diktator gitu loh guys ya. Dia ini seorang controller, dia suka sekali mengendalikan, mengatur ya, bahkan cenderung kayak memaksa ya, agar orang lain itu mengikuti apa maunya ya. Dia pengen orang lain itu ya memiliki posisi atau bergerak sesuai dengan maunya gitu loh guys ya. Makanya kalau ada orang yang berontak, membangkang dia atau protes ke dia, dia paling kayak gerem banget gitu, kayak geram, kayak kesel banget ya kalau ada orang yang berani-beraninya melawan dia ya. Energinya fire di sini, panas banget ya guys ya. Karena itu dia suka kepanasan ya, dia suka kepanasan sendiri ya guys ya. Dia orangnya nggak tenang, gelisah, bahkan cenderung agresif ya. Dan di sini yang paling menonjol ya, karakter yang orang ini miliki adalah dia ini suka cemburu atau iri hati, mudah sirik dengan keberhasilan orang, mudah iri dengan pencapaian orang, mudah terpancing emosi juga gitu loh guys ya. Kalau orang ini nggak suka sama orang itu kelihatan banget ya. Kalau orang ini iri sama orang itu pun juga sangat kelihatan, nampak banget gitu loh guys ya, dari gerak-geriknya ya, dari pergerakannya, dari mimik wajahnya, dari ekspresinya, dari perkataannya ya, dari apa yang dia lakukan, tindak tanduknya, perbuatannya, sikapnya, kelakuannya itu sangat mencerminkan isi hatinya yang sebenarnya. Jadi orang ini sepertinya aku rasa memiliki kepribadian ekstrovert ya. Sebagian besar orang ini memiliki kepribadian ekstrovert karena mudah ditebak orangnya ya, atau mudah kelihatan gitu loh guys ya. Walaupun ya orang ini misalnya berdrama atau bersandiwara, tapi tetap aja ketahuan ya, karena dia memiliki energi fire yang besar ya. Mudah kepanasan itu adalah ciri khasnya ya. Dia nggak bisa loh lihat kamu itu maju, bertumbuh, berkembang ya. Dia nggak bisa, apalagi lihat pencapaian-pencapaian kamu, kesuksesan kamu ya, keberhasilan kamu itu benar-benar bikin dia gerah ya, bikin dia nggak tenang hidupnya. Aneh ya guys ya, padahal nggak ada hubungannya loh antara kehidupan kamu dan kehidupannya, tapi dia tetap aja merasa bahwa tak ada seorang pun yang mestinya harus mengalahkan dirinya gitu loh guys ya. Itu kenapa dia ini ya orangnya itu suka eksis, entah itu di hadapan banyak orang, go public, atau di hadapan kamu gitu ya. Dia suka kayak memperlihatkan atau menunjukkan keberadaan dirinya terhadap dirimu ya, biar kamu itu tahu ya bahwa dirinya ini memiliki pengaruh besar gitu loh guys ya. Orang-orang mesti sungkem sama dia gitu, orang-orang mesti hormat sama dia, terlebih kamu gitu ya. Dia paling kesel banget ya kalau diprotes ya, apalagi kalau tidak diturutin kemauannya ya. Dia benar-benar geram, bahkan cenderung bisa ngamuk loh guys ya. Orang ini sering sekali tantrum ya guys ya, suka tantrum ya kalau kemauannya itu tidak tercapai, atau kalau kenyataannya ini tidak sesuai dengan keinginannya atau kemauannya. Dia mudah tantrum loh guys ya, ngamuk-ngamuk sendiri ya, kayak keselnya itu dia lampiaskan gitu dengan marah-marah sendiri, marah-marah nggak jelas ya. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun kadang kebingungan loh, dia pulang ke rumah ya, tapi dia kayak ngamuk-ngamuk, kayak cari-cari masalah, atau kayak memarahi anggota keluarganya sendiri ya. Orang-orang di sekitarnya pun bingung, apalagi kamu ya guys ya, yang mana kamu ini hanya mungkin memiliki relationship dengan dia itu hanya sebatas tetangga gitu, jadi nggak terlalu kenal gitu ya. Tapi keluarganya semuanya tahu kok ya watak dia yang suka tantrum atau suka
ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kemauannya, itu dia bener-bener kayak gergetan banget gitu loh guys ya, geram sendiri ya. Makanya dia suka tantrum sendiri ya, dengan berkata-kata kasar, dengan ngomong pakai nada yang cetus, sinis gitu, dengan ekspresi wajah yang menyeramkan ya. Karena dia merasa kesal gitu. Jadi orang ini ya kalau emosi itu ketahuan banget gitu loh guys ya, nampak banget, jelas gitu ya. Itu kenapa kamu pun bisa menerka atau menebak tindak tanduknya ya guys ya. Orang ini selalu banyak tingkah atau banyak gaya di depan kamu ya guys ya. Padahal apa yang dia tampilkan itu belum tentu sesuai dengan realita atau kenyataannya. Iya. Orang ini suka bergaya di depan kamu ya. Kalau misalnya beli emas baru ya, perhiasan baru gitu loh guys ya, perhiasan emas baru ya. Orang ini suka bergaya gitu loh guys ya, pamer dia ya. Kalau dia beli TV baru kah, motor baru atau apa, pokoknya apapun yang dia beli, apapun yang dia dapatkan, apapun yang diperoleh, itu dia selalu pengen tampilkan, tunjukkan, pamer gitu loh guys ya. Tujuannya agar orang-orang tuh tidak memandang dia sebelah mata ya. Karena aku rasa orang ini memiliki luka batin ya di masa lalu, yang mana dia ini pernah terluka ya, pernah mendapatkan penghinaan, pernah dianggap sebelah mata ya. Dan itu bikin dia trauma banget. Hingga saat dia dewasa ya, dia pengen orang-orang jangan sampai memandang dia sebelah mata lagi gitu loh guys ya. Makanya untuk memproteksi mental dia yang pernah rapuh, atau untuk memproteksi hatinya yang pernah terluka, makanya dia kayak berlagak, bergaya ya, bertingkah, berpura-pura seolah-olah dia kuat, seolah-olah dia punya kuasa, seolah-olah dia kaya, seolah-olah dia punya banyak hal yang bisa membuat dia berada di jajaran atas atau menjadi seseorang yang patut untuk diperhitungkan dan dipandang dua belah mata. Kayak gitu loh guys ya. Karena dia mengalami luka batin yang mana dia pernah tahu rasanya itu diremehkan orang kayak apa. Makanya dia mengulangi pola yang sama gitu loh guys ya. Dia nggak belajar bahwa tak semestinya dia memperlakukan orang seperti dia pernah diperlakukan dulu gitu kan. Tapi orang ini kayaknya nggak mau berubah ya, dikonfirmasi oleh The Dead ya. Dia tetap memegang pola lama, old mindset ya, konservatif mindset ya guys ya. Dia nggak mau berubah. Seperti apa orang dulu memperlakukannya, maka seperti itu juga dia akan memperlakukan orang lain. Kayak gitu ya. Ketika dia menerima luka, ketika dia disakitin, justru itu merupakan gambaran yang mana membuat dia ingin melakukan hal yang sama kepada orang. Iya, kepada orang lain yang mana dia pernah diperlakukan sebelumnya ya seperti itu juga gitu loh guys ya. Dia nggak mau berubah, orangnya keras ya, keras hati, keras kepala ya, nggak mau berubah dia. Walaupun kamu bilang misalnya atau kamu kasih nasihat, tak semestinya begini, nggak boleh begitu-begitu, tetap dia nggak akan mau gitu. Karena luka batinnya tuh nggak sembuh gitu loh guys ya. Hanya dirinya sendiri yang bisa menyembuhkan luka batinnya, dan hanya dirinya sendiri yang bisa mengubah pola pikir atau mindsetnya yang aku bilang di sini konservatif ya, lumayan konservatif banget. Jadi dia sangat memegang teguh tradisi-tradisi lama ya. Kalau misalnya orang lain pernah memandang kita sebelah mata, maka kita pun nggak boleh dipandang sebelah mata. Tapi kita harus menunjukkan bahwa kita pun punya sesuatu yang lebih untuk ditunjukkan, sehingga orang-orang nggak bisa memandang kita sebelah mata. Tapi kecenderungan dan akhirnya itu membuat dia menjadi sosok yang arogan. Jatuhnya dia malah merasa superior sendiri dan tidak ingin tersaingi. Dan apabila dia kalah saing, dia cenderung akan menjatuhkan orang. Bahkan orang ini juga kayak terbiasa untuk meremehkan orang lain seperti dia pernah diperlakukan dulu gitu loh guys ya. Jadi dia nggak mau mengubah pola itu ya. Dia masih menggunakan pola yang sama seperti yang pernah dia terima di masa lalu. Nah seperti itu. Dan di sini ya, ketika dia melihat kamu bekerja keras, ketika dia melihat kamu ini bergerak atau melakukan pergerakan ya untuk membuka usaha atau untuk mendalami karir, bisnis, pekerjaanmu ya, dia tuh nggak mau kalah gitu loh guys ya. Walaupun dia adalah seorang pengangguran ya, atau dia nggak memiliki pekerjaan apa-apa, atau dia adalah seorang ibu rumah tangga biasa ya, yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, cuman minta sama suaminya, sama pasangannya, atau cuma mendapatkan dana
income itu ya berasal dari pasangan atau orang tuanya, dia tetap nggak mau kalah gitu loh guys ya. Dia selalu memperlakukan dirinya seperti layaknya raja atau ratu ya guys ya. Tapi dia mendapatkan keuangan atau untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, itu dananya ya berasal dari orang lain, tapi dia selalu ingin mengistimewakan dirinya ya. Itu kenapa dia selalu menganggap dirinya itu lebih baik, lebih berharga ya, superior. Tidak boleh ada orang yang melebihi dirinya, karena dia terbiasa ini ya dimanjakan oleh pasangannya kah ya, oleh orang tuanya kah ya. Ada juga yang seperti itu ya guys ya. Setelah dia mengalami rasa sakit hati ya ketika dia dipandang sebelah mata atau diremehkan atau dihina oleh orang ya, maka dia menemukan pasangan kah ya, atau dia menemukan seseorang yang bisa membackup keuangan atau finansialnya, maka disitulah dia mulai balas dendam gitu loh guys ya. Mulai menganggap dirinya itu tak terkalahkan, superior, karena dia ada backingan ya, ada orang yang support dia secara finansial atau ekonomi. Tapi itu tidak merubah kelakuannya, bukannya dia bersyukur, bukannya dia memperbaiki dirinya ya, kepribadiannya, karakternya, no. Justru itu malah membuat dirinya semakin angkuh ya, semakin tak terkalahkan, tak tertandingi gitu loh guys ya. Jadi ketika orang lain yang dia sirikin atau ketika dia merasa iri terhadap pergerakan orang, pencapaian orang, atau pekerjaan orang yang tidak dia dapatkan atau tidak dia bisa lakukan ya, dia pun akan mulai kepanasan ya, dan akan mulai pamer ya. Orang ini hobi sekali pamer atau menunjukkan segala sesuatu yang dia punya ya, walaupun itu cuman ibarat kata tuh halusinasi ya, atau hayalan dia doang, karena bukan punya dia gitu loh guys ya. Dia memamerkan punya keluarganya kah ya, dia ngangkut mobil keluarganya kah ya, atau dia nyewa mobil-mobilan ya untuk jalan-jalan ya bersama dengan keluarganya ya, buat manas-manasin kamu gitu ya. Mungkin ini adalah tetangga kamu ya guys ya. Kemudian kalau dia punya uang, sedikit aja punya uang, langsung dia pamerin, traktir orang-orang sekitar ya, panggil tukang bakso gitu di depan rumahnya, terus traktir ya, biar dia dipalidasi orang, mendapatkan pengakuan. Karena orang ini haus akan validasi dan pengakuan. Orangnya juga haus akan yang namanya penghormatan alias gila hormat ya guys ya. Jadi dia ini banyak tingkah, banyak gaya sih sebenarnya ya, tapi tidak sesuai dengan fakta. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh, itu bukan dari hasil jerih payahnya, melainkan hasil daripada jerih payah orang lain, entah itu pasangannya, orang tuanya, atau keluarganya ya, yang mana dia pamerkan untuk membuat dirinya menjadi terangkat. Nah seperti itu ya guys ya. Dan dia selalu saja ya berusaha untuk memperlihatkan bahwa dia memiliki keluarga yang harmonis ya, biar terlihat menjadi keluarga cemara ya, atau terlihat menjadi keluarga yang kayak membahagiakan gitu loh guys ya. Dia nggak mau kalah. Kalau kamu romantis dengan pasangan, dia pun akan menunjukkan bahwa dia lebih romantis dengan pasangannya ketimbang kamu dan pasangan kamu gitu loh guys ya. Pokoknya orang ini nggak mau kalah ya. Tapi faktanya ya faktanya dia sering cekcok sama pasangannya atau sering berkelahi ya dengan anggota keluarganya ya, tapi di hadapan kamu sok rukun, sok harmonis, sok romantis kayak gitu loh guys ya. Jadi apapun yang dia tunjukkan ya, serba-serbi gaya dia, semua itu penuh dengan kepalsuan atau fake ya guys ya. Itu semua hanya untuk manas-manasin kamu, hanya untuk membuat kamu jadi panas membara gitu loh guys ya. Karena ternyata apa yang dia tampilkan, apa yang ditunjukkan itu sebagian besar tidak sesuai dengan faktanya. Nah, seperti itu ya. Sebetulnya di sini dia orangnya sangat rapuh ya, dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya. Dia orangnya mudah terluka loh guys ya. Melihat orang lain berhasil, dia terluka. Melihat orang lain bahagia, dia terluka. Melihat orang lain lebih happy, lebih senang dengan kehidupannya, dia tersakiti. Melihat orang lain lebih kaya, lebih berduit, lebih mapan, dia tersakiti. Kayak gitu loh guys ya. Jadi dia ini kayaknya sorry itu saya termasuk orang yang tidak bersyukur ya dengan apa yang dia peroleh, dengan apa yang dia dapatkan ya. Selama ini banyak hal yang dia dapatkan di dalam kehidupannya ya. Dia tidak kerja tapi dia didanai atau dinafkahi oleh pasangannya, oleh orang tuanya, atau oleh siapapun yang mendukungnya ya. Tapi itu sama sekali kayak tidak dihargai oleh dirinya gitu ya. Digunakan oleh dia untuk foya-foya atau untuk memamerkan sesuatu, atau untuk gaya doang gitu loh guys ya.
Karena dia di sini kuat sekali ya, memiliki karakter pamer ya, suka pamer ya, suka menyombongkan diri. Nah, seperti itu ya. Padahal di balik kesombongannya itu ya, ada jiwa yang sangat rapuh ya guys ya, dimana dia pernah terluka, pernah trauma ya guys ya. Dan dia kayak menutupi semua kelemahannya itu dan menunjukkan bahwa dia ini seolah-olah adalah seseorang yang kuat gitu ya. Padahal apa yang dia tunjukkan itu semua fake atau palsu ya guys ya, tidak sesuai dengan faktanya atau realitanya ya. Dia ini sebetulnya kalau sendirian tuh sedih banget ya, karena itu dia kayak haus validasi ya. Dia termasuk orang yang sangat kesepian di sini ya guys ya. Sebetulnya dia sangat kesepian gitu ya, butuh teman curhat, butuh sahabat, kawan, orang yang support ya. Tapi selama ini orang-orang tuh mendekati dia itu cuman ada maunya, karena dia kan kayak suka pamer secara material ya. Nah, itu kenapa orang-orang juga kayak memanfaatkan dia secara material ya. Itu mengundang orang-orang yang sorry to say bisa dibilang matre ya, untuk dekat sama dia, mengeruk keuntungan atau menjadi bagian aji mumpung ya, yang mana dia ini tidak akan segan-segan untuk mentraktir orang, memberi orang uang ya, kalau orang itu mau mengikuti apa maunya, atau kalau orang itu ya bersedia untuk memfasilitasi kesombongannya atau ikut bergabung bersama dirinya ya, untuk pamer ya, atau untuk hura-hura ya, atau untuk bergaya. Nah, seperti itu ya. Dia ini pun adalah tipe orang yang sepertinya itu tidak segan-segan merampas kebahagiaan orang, haknya orang secara material ya. Apapun itu dia lakukan untuk bisa bergaya, untuk bisa bertingkah, untuk bisa tampil elegan, glamor, perlente ya, agar terlihat superior, agar terlihat hebat ya. Dia nggak akan segan-segan menggunakan berbagai macam cara ya, termasuk ngutang atau pinjem uang ya sama orang lain agar dia bisa bergaya gitu loh guys ya. Urusan pembayaran itu belakangan bagi dia ya, yang penting gaya number one. Nah gitu ya. Dia di sini orangnya memang sangat ambisius ya guys ya. Dia sangat mementingkan dirinya sendiri ya. Itu kenapa ya, dia suka panas-panasin kamu, suka pamer ke kamu ya. Padahal dirinya sendiri yang kepanasan ketika melihat kamu bekerja keras, atau ketika kamu sukses berhasil dalam suatu bidang ya, dia kepanasan sendiri. Nah, cara untuk bisa memulihkan rasa panas yang ada di dalam hatinya, makanya dia mulai untuk menonjolkan dirinya ya, agar mendapatkan validasi atau pengakuan dari orang-orang sekitar, biar dia ini diakui sebagai sosok yang lebih hebat, lebih superior, lebih canggih, lebih tinggi, lebih oke, lebih kaya, dan lebih dari segalanya. Itu menurut versinya dia ya guys ya. So guys, jadi di sini ya, dia yang banyak gaya itu ternyata tak sesuai dengan faktanya ya. Apa yang dia tampilkan ya, cover yang dia poles dengan penuh kepalsuan, itu semua hanya bagian daripada pencitraan dirinya saja. Nah, seperti itu. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn and Scorpio. Oke guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada truth. Today, I discover my greatest truth is within me. It's a divine force that whispers from my inner self. I listen to this voice closely, putting aside my controlling mind. In this way, I find all the answer I'm looking for. I'm now in harmony with myself, and I welcome the love of God, which is the truth that will guide me towards my fullest, most shining radiance. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Tetaplah kamu berpegang pada kebenaran ya. Walaupun banyak orang-orang di sekeliling kamu itu yang suka pencitraan atau suka menampilkan kepalsuan atau hal-hal yang fake demi keuntungan dan kepentingan mereka pribadi ya guys ya. Walaupun kamu berbeda atau kamu tampil beda ya, yang terpenting adalah kamu tetap berada di jalan kebenaran ya. Tidak memalsukan diri, tidak mencoba untuk menjadi orang lain ya, agar kamu di sini benar-benar bisa mendapatkan segala sesuatu yang real atau nyata ya guys ya. Kebohongan akan menarik kebohongan, kebenaran akan menarik kebenaran ya.
Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang benar, atau kalau kita sudah berusaha untuk bisa menjadi benar atau berada di jalan yang benar, maka untuk bisa menarik orang-orang yang benar itu diperlukan vibrasi yang selaras, ya, energi yang selaras dengan kita. Jadi kalau kita menginginkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus, orang-orang yang berada di jalan yang benar, maka diri kita sendiri yang harus dibenerin terlebih dahulu, yang berusaha untuk jujur, yang berusaha untuk tulus gitu loh guys ya. Jadi itu seperti cermin yang terpantul, memantul balik ke kita ya. Jadi kita nggak bisa menuntut orang harus jujur, tapi kita dulu yang harus jujur ya. Baru orang yang memiliki energi dan vibrasi yang selaras, yang memiliki kejujuran seperti yang kita miliki, itu akan tertarik ke kita gitu loh guys ya. Kalau kita menginginkan seseorang yang benar, yang tidak fake, yang tidak palsu, maka diri kita dulu yang harus dibenerin gitu loh guys ya, agar kita juga akan menarik orang yang benar ya. Kita mesti berada di jalan yang benar kalau ingin atau menginginkan seseorang yang juga berada di jalan yang benar gitu ya. Kalau kita menginginkan seseorang yang tulus, maka kita sendiri yang harus belajar untuk bisa tulus ya, agar kita bisa menarik orang yang memiliki karakter yang mirip atau serupa dengan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Apa yang kita inginkan itu kita bisa tarik ya, dengan memperbaiki diri, dengan refleksi diri, dengan banyak bercermin, dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas diri ya, sehingga kita akan menemukan orang yang hampir mirip atau serupa dengan kita secara karakter dan personality atau kepribadian ya guys ya. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar apabila kita memiliki niat yang benar ya. Niat dari hati itu tidak bisa dibohongi atau tidak bisa berbohong ya guys ya. Semuanya akan terbaca oleh energi dan vibrasi. Jadi kalau kita mencoba untuk bisa ya memanipulasi kebenaran, itu nggak akan pernah bisa ya. Karena kebenaran akan tetap menjadi kebenaran, kebohongan pun akan tetap menjadi kebohongan. Kebohongan tidak bisa menutupi kebenaran, iya. Karena kebenaran akan selalu bercahaya, iya guys ya. Walau kita berusaha untuk menenggelamkannya sekalipun ya, tetap akan muncul ke permukaan, tetap akan mengapung, iya. Tetap akan bercahaya, iya. Yang mana akan menunjukkan apa kebenaran dari yang sebenar-benarnya. Seperti itu loh guys ya. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk berbohong dengan kita sementara kita memiliki energi kebenaran, maka orang tersebut tidak akan mampu untuk memanipulasi kita atau bermain-main atau coba untuk tipu-tipu ya guys ya, karena energi tidak bisa dibohongi atau tidak bisa dimanipulasi. So tetaplah berpegang pada kebenaran agar kita mendapatkan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita ini ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.